The wise shall understand, oke? Di sini kita mulai dengan Wahyu 13 ayat 15. Wahyu 13 ayat 15. Di sini katakan, dan dia ada kuasa untuk memberikan kehidupan, atau kehidupan artinya untuk kembali ke hidup. Untuk kembali ke hidup artinya pernah mati atau pernah luka parah yang mematikan, kan? Jadi ini untuk sembuhnya luka parah daripada binatang ini dalam bentuk image daripada binatang. Dia ada kuasa untuk berikan kepada image of the beast, agar image of the beast bisa berbicara, kita tahu bicara, legislative dengan dia punya judicial authorities, kan? Bisa bicara, dan cause itu menjalankan kuasa yang diberikan, dan digunakannya melalui kuasa pemerintahannya, dan dia akan berbicara dan menyebabkan sebanyak mungkin yang tidak mau worship the image of the beast akan dibunuh. Jadi kalau nggak mau worship the image of the beast akan dibunuh. Dan ayat 16, dan dia menyebabkan semua, besar kecil, kaya miskin, bebas budak, untuk menerima tanda di tangan kanan. Apa ini? Tanda di tangan kanan atau di dahi mereka. Ini tanda akan diberikan di tangan kanan dan dahi. Kita akan lihat nanti ya. Agar nggak ada yang bisa beli atau jual, nggak ada yang bisa membeli atau jual, kecuali dia memiliki tanda di tangan kanan atau di dahi. Kita akan lihat apa artinya nanti itu tangan kanan dengan dahi lagi. Kecuali dia memiliki tanda di tangan kanan atau di dahi. Dan nama daripada binatang atau bilangan daripada namanya. Jadi bilangan namanya ya. Bilangan daripada namanya. Ini penting. Lalu ayat 8 bisa bilang, inilah wisdom. Dia yang mengerti menghitung jumlah bilangan daripada binatang, karena itulah bilangan manusia dan bilangannya adalah 666. Nah, kita lihat di sini bahwa ini bilangan daripada namanya. Artinya biarlah dia menghitung bilangan. Dan kalau bilang menghitung bilangan itu sama dengan dia punya nama ya. Dia punya nama. Karena bilangan sama dengan nama, kan ini dia. Biarlah dia menghitung dia punya bilangan, dan bilangan adalah nama. Kita akan kunjungi lagi. Dan orang yang ada hikmat dan akal akan bisa dengan benar menghitung dia punya bilangan namanya. Ini yang bijaksana, dia bisa menghitung bilangan namanya. Oke. Sekarang kita ke GC 594. Waktu Bapa mengirim kepada manusia amaran-amaran yang sangat penting agar mereka sebagaimana atau di mana mereka ini dilambangkan sebagai yang mengabarkan oleh malaikat yang terbang di langit, melambangkan. Kita tahu manusia yang mengabarkannya bukan malaikat, karena manusia adalah pekabar, malaikat adalah pekabar juga. Jadi waktu Tuhan atau Bapa memberikan amaran yang sangat penting yang dilambangkan oleh malaikat terbang di langit, dia menuntut setiap orang yang memiliki kuasa untuk reason dalam otaknya untuk memperhatikan dia punya pekabaran ini. Pekabaran ini dikabarkan oleh yang dilambangkan oleh malaikat, kan? Dan penghakiman yang akan ditujukan terhadap mereka yang sembah beast dengan dia punya image, ini ya. Mereka yang sembah dia punya beast dengan image, tadi kan? Wahyu 14:9-11, harus membuat semua dengan tekun mempelajari nubuatan untuk belajar apa tanda binatang itu dan bagaimana caranya untuk tidak menerima tanda binatang itu. Dan yang akan mempelajarinya
dan mengertinya, sehingga mereka tahu apa tanda binatang, dan mereka tidak menerimanya adalah mereka yang mengerti, yang bisa mengerti jumlah bilangan daripada nama binatang itu, sehingga mereka tidak akan sembah the image atau the image of the beast, atau dia punya beast kan. Ini yang nggak akan sembah, oke? Ini yang tidak akan sembah. Tapi mereka nggak sembah karena mereka mengerti. Karena mereka mengerti. Okay? Dan mereka mengerti ini karena mereka belajar nubuatan. Nah, saya sudah sering dengar bahwa kayaknya ada yang bilang bahwa nggak penting itu belajar nubuatan. Oke, masing-masing punya pilihan kalau pikir nggak penting. Kan? Tapi untuk bilang nggak penting untuk belajar nubuatan, apakah itu artinya bisa saja saya terima tanda binatang itu? Nah, kalian bilang, saya bisa hitung angkanya 666 itu. Apakah itu? Apakah segampang itu? Sehingga orang yang nggak pernah belajar Alkitab pun bisa bilang, oh 666. Kalau nggak pernah belajar Alkitab lalu bilang 666, apakah belajar nubuatan? Artinya, belajar nubuatan pengertiannya jauh lebih dalam daripada hanya bisa bilang 666. Okay? Dan orang yang nggak mengerti apa 666, okay? Orang yang nggak mengerti itu, mereka akan terima tanda binatang. Karena saya nggak bisa tidak menerimanya kalau saya nggak tahu apa itu. Dengan nggak tahu apa itu, saya akan terima. Karena mereka tidak ada hikmat dan tidak mengerti apa tanda binatang. Rasul Paulus menyatakan, dia lihat di akhir zaman, waktunya akan datang di mana mereka tidak akan tahan lagi. Sudah jenuh mereka untuk mendengar doktrin yang benar. Lalu dibilang apa? Waktu itu sudah full come. Sudah belajar kata fully. Waktu itu sudah datang. Banyak orang tidak menginginkan kebenaran Alkitab. Karena kebenaran Alkitab sangat interfere, mengganggu dengan keinginan hati mereka dosa yang penuh dengan dunia. Dan setan supply semua tipe mereka cintai. Artinya, kebenaran yang sangat indah ini, kalau ditolak, itu karena kebenaran ini sangat mengganggu gugat saya punya keinginan dosa. Dan setanlah yang supply semua tipuannya karena saya tolak kebenaran. Karena kebenaran itu sangat mengganggu gugat dengan saya punya kehidupan. Kehidupan saya ini harus diganti, harus dirubah, harus ditinggalkan, harus dilakukan lagi kalau terima benar. Dan karena saya nggak mau tinggalkan dan sebagainya, saya harus tolak kebenaran itu, dan setan yang konfirmasi dan memperkuat saya dalam tipuannya untuk membenarkan bahwa kebenaran itu salah. Dan kebenaran itu dibilang salah bukan karena salah. Karena kalau terima, saya harus ganti pola hidup. Dan banyak orang, artinya banyak orang tidak mengerti. Sehingga mereka hanya bisa bilang 6, 6, 6. Dan bilang 6 akan terima tanda binatang. Karena mereka nggak belajar dengan tekun nubuatan yang akan jelaskan apa dan bagaimana untuk tidak menerima tanda binatang. Okay. Tetapi Bapak akan ada orang-orang di bumi ini yang mempertahankan Alkitab dan Alkitab saja, kebenaran Alkitab, sebagai standar semua doktrin dan dasar semua reformasi. Pendapat-pendapat orang-orang yang terpelajar, penelitian daripada ahli-ahli sains, dan creed decision daripada council gereja, kata lain creed adalah fundamental belief daripada gereja yang banyak dan tidak beraturan, kan? Suara mayoritas
Jadi orang terpelajar, penelitian sains, fundamental beliefs, dan suara mayoritas, nggak ada satu ini pun harus diperhitungkan sebagai bukti untuk atau tolak kebenaran. Bisa saya bilang, karena kita sudah vote, kita sudah pilih suara terbanyak, dan suara terbanyak bilang inilah yang benar. Apakah yang benar itu berdasarkan suara mayoritas? Buktinya Tuhan Yesus minoritas di dunia ini. Apakah ini creeds atau fundamental belief itu yang mendikte benar? Apalagi fundamental belief-nya dirubah dan ditambah. Apakah orang-orang yang ahli sains, medicine, dokter-dokter, perawat, ahli-ahli kimia, segala macam, apakah mereka punya pendapat itu yang menentukan saya punya keselamatan itu? Apakah karena orang-orang ke sekolah dan bertitel, sehingga merekalah yang otoritas yang menentukan apa benar dan salah, dan saya harus terima mereka punya konklusi karena mereka ke sekolah. Satu pun daripada ini bukanlah standar kebenaran. Sebelum menerima doktrin apapun atau prinsip apapun, kita harus minta apa yang firman Tuhan bilang. Dan kalau nggak ada yang berdasarkan firman Tuhan, kita harus tolak. Karena Tuhan yang mau selamatkan, bukan manusia. Persoalannya itu bukan karena manusia tidak ada pendidikan hilangnya. Kita hilang karena dosa, bukan karena nggak ke sekolah, karena nggak tahu sains, karena nggak ada fundamental belief, karena suara minoritas. Bukan itu sebabnya Adam dan Hawa masuk dalam dosa. Itu karena dosa. Dan hanya Tuhan Yesuslah di Matius 1 ayat 21 penebus, penyelamat dosa, titik. Oke. Setan selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian manusia dari Bapa ke manusia. Jadi setan selalu mau kita lihat manusia. Apa dia bilang? Apa yang dia bilang? Dia kan berpengetahuan, dia kan ahlinya, dia kan sekolah. Untuk hilang yang paling mantap ini namanya. Kalau mau hilang, seperti inilah sikapnya. Dia setan membawa orang atau menuntun orang untuk lihat kepada bishop, kepala gereja, pastors, pendeta gereja, professors of theology, S1, S2, S3, dan sebagainya, sebagai mereka punya penuntun jalan. Dan mereka menyelidiki firman Tuhan untuk belajar tugas mereka di dunia ini. Mereka nggak mau. Apa yang bishop bilang, udah pasti benar. Dia akan ke sekolah. Apa yang pendeta bilang, dia kan gembala itu sudah diurapi. Apa yang profesor teologi bilang, dia kan S3. Apa yang Tuhan Yesus bilang, dia akan pencipta segala-galanya. Dan dengan menguasai pikiran-pikiran pemimpin-pemimpin ini, setan bisa mempengaruhi banyak orang ini tadi ya. Banyak orang nggak suka kebenaran karena kebenaran itu sangat mengganggu gugat kehidupan dosanya. Dan mereka hanya bergantung kepada pemimpin dan pemimpin supply apa yang mereka butuhkan. Nggak apa-apa masih berdosa. Tuhan nggak akan izinkan kamu hilang. Kamu kan sudah dibaptis, sudah ada sertifikat baptis. Kamu nggak akan hilang. Yang penting datang, bayar perpuluhan, jangan terlambat, ikut core, sekali-sekali nyanyi di depan, sudah selamat kamu, betul? Dibilang apa? Satan supplies the deception. Setan supply tipuan-tipuannya. Sehingga mereka diperkuat dalam penolakan kebenaran. Karena mereka pendeta bilang nggak perlu itu kok. Pendeta bilang nggak apa-apa berdosa sekali-sekali. Nggak apa-apa kok sekali-sekali berdosa. Pendeta bilang, kamu siapa? Kamu nggak pernah ke sekolah. Kamu siapa? Kamu kan dulu tukang pel. Dan sekarang juga masih tukang pel. Kenapa saya mau percaya kamu? Mau percaya pendeta. Dan mereka nggak pikir
nggak menggunakan otak mereka untuk digunakan untuk cari tahu bagaimana mereka bisa selamat. Mereka kerahkan semua keselamatan mereka di tangan manusia yang dikuasai oleh dalam hal ini. Terus lagi, peristiwa yang ada hubungannya dengan tutup pintu. Nah, ini peristiwa lah peristiwa nubuatan kan. Jadi tadi dibilang bahwa kita harus belajar nubuatan. Kita perlu untuk belajar nubuatan untuk saya bisa tahu apa tanda binatang dan bagaimana cara untuk tidak menerimanya. Jadi peristiwa-peristiwa atau nubuatan digenapi yang ada hubungannya dengan tutup pintu, Daniel 21, dan waktu gak suka karena mengganggu-gugat kehidupan mereka. Banyak hanya percaya orang bukan firman Tuhan. Dan banyak nggak ngerti peristiwa-peristiwa pengenapan nubuatan bahwa sudah mau tutup pintu. Seakan mereka nggak pernah dengar. Seakan-akan kenapa? Karena tanah yang seperti batu itu dicuri, bibitnya dimakan oleh burung. Sehingga mereka bilang, kenapa saya nggak pernah dapat itu? Iya, karena burung sama bibit itu, betul? Dan kita tahu burung. Dan di time of trouble, karena mereka nggak mempersiapkan diri, mereka kedapatan tidak siap. Atau binasa. Jadi yang bijaksanalah yang akan mengerti. Nah, ini bicara tentang banyak orang. Nah, mari lihat murid-murid bilang tentang sedikit sekarang. Tentang sedikit, oke? Orang bicara tentang sedikit. Oke? Di sini dikatakan, dan salah satu berbicara kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah hanya sedikit yang akan selamat? Apakah hanya sedikit yang akan selamat? Nah, kita ke 1 Petrus 3:20 dikatakan bahwa hanya sedikit, yaitu hanya 8 jiwa diselamatkan waktu air bah. Oke. Jadi 8 itu sedikit sekali. Menunjukkan sedikitnya bukan main. Dan kita tahu angka 8 itu sangat banyak artinya ya, karena 8 itu bukan hanya literal benar 8, tapi itu simbol daripada banyak hal. Hanya sedikit. Nah, artinya kalau saya tergolong di banyak, sayalah yang nggak wise dan nggak akan mengerti, dan saya nggak ngerti apa itu the number of his name, dan saya akan terima tanda binatang, walaupun saya bisa hitung 666. Apakah sedikit yang selamat? Lalu dikatakan, Lukas 13:24, berjuanglah, bergumulah untuk masuk di jalan yang lurus, karena banyak multitudes. Saya bilang kepadamu, terus bilang banyak mau masuk, tapi enggak sanggup. Ini dia, apa artinya enggak sanggup? Ini artinya enggak sanggup, tadi kita baca. Banyak yang enggak sanggup. Di GC 594, banyak yang enggak sanggup, ialah mereka enggak mau kebenaran Alkitab. Karena kebenaran Alkitab itu sangat mengganggu dengan keinginan dosa mereka, cinta dunia mereka. Artinya, mereka enggak sanggup untuk terima kebenaran yang membuat mereka akan masuk jalan yang lurus dan sempit. Karena sempit itu artinya semua keinginannya harus ditinggalin saking sempitnya. Jadi mereka mau masuk jalan sempit, bawa semua keinginan dosa dan dunianya. Kenapa? Karena ini bishop, pastors, professors of theology, mereka bilang nggak apa-apa. Dan mereka nggak sanggup masuk. Jadi masuk pintu yang sempit, lalu saya bawa banyak koper.
Tapi saya nggak mau lepasin karena dibilang oke. Artinya saya mau masuk, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena terlalu banyak dia punya embel-embel dunia yang saya mau bawa. Sehingga mereka mau masuk. Mereka nggak bilang mereka nggak masuk. Mereka mau masuk, tapi mereka nggak sanggup masuk. Lukas 13:25 ayat berikutnya. Dan waktu mereka mau masuk dan nggak bisa, di saat tuan rumah berdiri. Jadi mereka mau masuk, sekarang tuan rumah berdiri dan tutup pintu. Artinya kalau pintu terbuka nggak bisa masuk, apalagi sudah tertutup. Dan kamu di luar mulai bukakan pintu. Untuk apa mau buka pintu kalau waktu terbuka kamu nggak masuk? Untuk apa buka pintu? Sementara terbuka, kamu nggak mau lepasin hal-hal yang harus dilepasin, dan kamu bawa terus karena dibilang bahwa nggak apa-apa untuk bawa, buktinya nggak bisa masuk. Untuk apa mau dibuka pintu lagi kalau kamu nggak pernah mau lepas apa yang kamu harus lepas? Dan di saat tuan rumah bangkit berdiri, tutup pintu, tuan rumah bilang apa? Saya nggak kenal dari mana kamu datangnya. Ini Daniel 12:1. Dan waktu Tuhan Yesus berdiri, masuk time of trouble. Nah, ini time of trouble-nya. Ini dia punya time of trouble yang kita baca tadi kan? Mana kita baca tadi? Time of trouble. Nah, ini dia. Jadi peristiwa ini ialah untuk menunjukkan bahwa sudah mau tutup pintu. Dan sudah mau tutup pintu itu menunjukkan bahwa saya harus tinggalkan hal-hal duniawi. Dan dengan saya nggak ngerti peristiwa, saya masih pegang hal duniawi. Apalagi ini pemimpin-pemimpin bilang, nggak apa-apa, kamu pasti akan selamat. Dan saya main percaya aja, toh saya yang pilih mereka untuk menjadi pemandu jalan ke surga. Jadi dengan saya nggak tahu peristiwa, dengan saya nggak tahu nubuatan, dengan saya nggak tahu sudah dekatnya tutup pintu, saya akan kedapatan nggak pernah masuk pintu. Dengan semua tentengan-tentengan dunia saya. Oke. Mari kita lihat tentang wisdom dengan understanding ya, pengertian dan hikmat. Hanya yang wise yang akan mengerti. Oke. Bagaimana dengan nggak mengerti bisa terima tanda binatang? Ini pertanyaannya. Apa dan yang membuat kita mengerti? Oke, jadi mari lihat hikmat dan pengertian. Percayalah Jehovah God dengan segenap hatimu. Dan janganlah bergantung kepada kamu punya pengertian. Coba lihat itu. Jangan kamu bergantung kepada kamu punya pengertian sendiri. Bisa lihat itu? Jangan. Jangan kamu pengertian kamu sendiri itu yang kamu andalkan. Nah, lalu, Amsal 3:1 dikatakan, anakku, jangan lupa hukumku. Biarlah hatimu memelihara perintah-perintahku. Untuk panjanglah hari-harimu dan kehidupanmu dan damai, dan akan ditambahkanlah hari-hari kepadamu. Janganlah kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kamu lupakan. Ikatlah di lehermu, tulislah di hatimu. Dan engkau akan find favor dan good understanding. Artinya kalau saya tidak lupa hukum Tuhan, saya bisa mengerti dan tidak terima tanda binatang. Oleh gini. Artinya saya harus pelihara hukum Tuhan. Jangan lupa hukum Tuhan. Supaya saya bisa menghitung bilangan namanya dan tidak terima tandanya. Oke. Lalu di Ulangan 4:1. Sekarang, oleh sebab itu, dengarlah, oh Israel, dengarlah kepada statutes dengan judgment yang aku ajarkan kepada kamu. Lalu statutes dan judgment itu harus diapakan? Dilakukanlah agar kamu bisa hidup.
dan pergi masuk dan menempati tanah yang Jehovah God sudah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, tadi katanya jangan lupa hukum. Ini statutes dengan judgment. Apa ini? Apa hubungannya dengan hukum? Betul? Kita akan ngerti kalau nggak lupa hukum. Tapi ini statutes dan judgment apa? Apakah ini hukum atau bukan? Kalau ini bukan hukum, artinya nggak penting untuk dipelihara, untuk mengerti. Tapi kalau ini ada hubungan dengan hukum, jangan saya tidak bikin statute dengan judgment, karena saya nggak akan ngerti. Dan kalau nggak ngerti, saya akan terima tanda binatang. Oke, kita lanjut. Lalu dikatakan di sini, jangan kamu tambah satu kata dari yang aku perintahkan padamu, jangan juga kamu kurangi apa yang dituntut daripadamu. Kamu akan memelihara perintah-perintah Jehovah God. Tunggu. Commandments ya. Commandments itu kan law kan. Jadi tadi saya kasih turun gini lah supaya kelihatan. Okay. Jadi dibilang tadi kamu harus lakukan statutes dengan judgment. Lalu ayat berikutnya kamu harus pelihara hukum-hukumku. Artinya statutes dengan judgment apa? Hukum Tuhan. Jehovah God. Artinya kalau saya mau mengerti, saya perlu nggak pelihara statutes dengan judgment? Dan saya bisa ngerti nggak bilangan nama binatang? Dan tidak menerimanya? Sangat bisa. Kalau saya pelihara hukum, statutes dengan judgments. Oke, kita lanjut. Ayat 5. Lihatlah, saya telah ajarkan kepada kamu statutes dan judgment. Dia dari statute judgment ke hukum, balik statute judgment. Sebagaimana Jehovah God telah perintahkan kepadaku, Musa, dan kamu perlu untuk apa? Melakukannya di tanah yang mana kamu akan duduki. Nah, sekarang tanah statutes ini penting sekali untuk masuk Kanaan, betul? Tanah statutes ini penting sekali untuk saya bisa tinggal di Palestina. Atau bukan? Mungkin bukan Palestina kali. Buktinya semua udah nggak ada di Palestina. Oke. Di mana nih tanah yang dijanjikan ini? Di mana? Jadi kalau saya keep statutes dengan judgment dan hukum, saya akan tinggal di tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke, mari lihat di mana tanahnya. Oke, ini Ibrani 11 ayat berapa ini? Udah hilang ayatnya. Oke, kalau kalian bisa chat, saya nggak usah lihat lagi. Oke, dengan melalui iman, Abraham dipanggil keluar ke tempat yang dia akan terima warisannya. Dan dia menurut, dan dia keluar dari Ur, dia nggak tahu dia mau kemana. Dia mau diberikan tanah, tapi dia nggak tahu di mana tanahnya. Ayat 9. Dengan iman, dia mengadakan perjalanan ke tanah perjanjian. Di tanah daripada yang dia nggak kenal. Dan dia adalah seorang asing di tanah itu. Dia tinggal di tenda. Demikian juga Yakub dan Ishak, pewarisnya akan janji yang sama, tinggalnya di tenda. Ayat 10. Karena dia mencari kota yang fondasinya, pembentuk atau pembangunnya God. Dan semua mereka ini, saya loncat ya, semua mereka ini mati, belum terima janjinya. Loh, tunggu dulu. Artinya sudah ada yang terima janjinya? Belum. Ini ayat 8 ya? Oke, saya mau make sure saja. Saya nggak usah lihat lagi. Oke. Jadi dibilang kalau kamu pelihara statutes dengan judgment, kamu akan hidup
Kalau kamu pelihara 10 hukum, kamu akan hidup. Enggak mati ya, jangan lupa, hidup. Kalau kamu lakukan statute judgment, kamu akan tinggal di tanah, tapi Abraham, Ishak, Yakub, dan semuanya belum tinggal di situ. Karena mereka semua mati, belum terima janjinya. Mereka hanya melihat tanah itu dari jauh. Mereka semua di Timur Tengah. Apa maksudnya jauh? Kan? Dan mereka mengaku, mereka ini hanya orang asing, pendatang saja di bumi. Artinya, ini tanah perjanjian bukan di bumi. Mereka mencari tanah sebuah country, sebuah tempat ya yang dijanjikan. Mereka mencari. Kan? Okay. Lalu dikatakan bahwa mereka menginginkan tempat yang lebih baik. Lebih baik dari mana? Lebih baik dari di mana mereka tinggal di tenda. Lebih baik dari Timur Tengah. Artinya mereka sudah dapat nggak janjinya? Belum. Mereka cari yang lebih baik, yang di surga. Yang mana waktu Tuhan Yesus pergi di Yohanes 14, dibilang, saya mempersiapkan tempat bagimu. Dan semua sudah mendapatkan laporan tentang tanah ini, tapi belum terima janjinya. Artinya, kita perlu lakukan statutes dengan judgment enggak? Kalau mau masuk surga dan kembali ke bumi dan menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub melalui Kristus. Dan hanya orang yang wise dengan understanding lah yang akan tinggal di tanah itu. Karena mereka menurut hukum, statute judgment, dan kalau menurut hukum, dia bilang, inilah kamu punya good understanding. Dan hanya yang understand, yang tidak terima mark of the beast. Dan merekalah yang akan mewarisi tanah perjanjian itu. Penting nggak statute judgment dan 10 hukum? Penting sekali. The wise shall understand. The wise shall understand. Kita lanjut lagi. Lalu kita lanjut. Ulangan 4 ayat 6 kan. Peliharalah, lakukanlah. Apa dia bilangnya? Ini kamu punya wisdom. Dan kalau kamu bikin dan pelihara, ini statute judgment dengan hukum, ini kamu punya wisdom, dan ini kamu punya understanding. Sama gini. Coba kita lihat di atas tadi. Kita lihat di atas ya. Biarlah yang ada wisdom dengan understanding. Hitung bilangan binatang. Yang bisa mengerti bilang binatang, yang pelihara statutes, judgment dengan the 10 commandments, Stanley. And mine. The wise shall understand. Okay? And mine. Oke. Lalu dikatakan, inilah kalau kamu melakukan statute dengan judgment, inilah kamu punya wisdom dengan understanding. Di hadapan bangsa-bangsa. Di hadapan bangsa-bangsa. Oke. Kalau bicara bangsa-bangsa, mari kita jalan-jalan ke Alkitab dulu. Di hadapan bangsa-bangsa ya. Oke. Mari kita ke Matius. Di hadapan bangsa-bangsa, kamu akan dilihat sebagai wise dengan understanding. Bukankah Daniel dibilang wise dengan understanding di hadapan Raja Babylon? Matius 24 ayat 14. And this gospel, Injil kerajaan ini akan diajarkan di seluruh dunia sebagai saksi bagi semua bangsa-bangsa. Saksi bagi semua bangsa. Oke. Kita kembali lagi ke yang tadi.
Dan kalau kamu melakukan statutes and judgment, ini akan menjadi site apa? Saksi bagi bangsa-bangsa yang akan mendengar semua statutes ini. Dan mereka bilang, ini bangsa ini benar-benar wise dan understanding. Bisa nggak mengabar malaikat ketiga, lalu nggak keep statutes dengan judgment? Mustahil. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Oke. Kita ke Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah terangmu menyinari orang-orang di sekitarmu, segala bangsa. Shine itu menjadi saksi. Agar mereka bisa melihat, mereka bisa bilang, wow, ini wise understanding. Mereka bisa melihat, see your good works. See good works. Tunggu. Supaya mereka bisa lihat your good works. Oke? Tunggu. Tadi kalian bilang good works. Supaya mereka bisa lihat kalian punya good works. Tadi bilang apa? Agar mereka bisa melihat kalian punya apa tadi? Good understanding. Come on. And it was very good understanding. And setelah mereka see your good works understanding, setelah mereka lihat kamu punya good works understanding, Bapa dimuliakan di surga. Bapa dimuliakan di surga dengan good works. Dan saya melihat setelah ini malaikat turun dari surga, memiliki power, dan dunia diterangi. Kamulah terang dunia, good works, good understanding, dengan terang kemuliaan Bapa. Apakah ini Wahyu 18? Pekabaran yang sedang dikabarkan, dan hanya bisa dikabarkan dengan benar oleh orang yang keep and do statutes and judgments. 7 more fully. Sabbath more fully. So? Lanjut. Kristus, juru kabar Bapa, yang Bapa telah tetapkan untuk jalan di depan umat pilihan keluar dari Mesir, memberikan kepada Musa apa? Statutes, dengan dia punya tuntutan untuk dibutuhkan sebagai agama yang hidup untuk bisa memagari umat Tuhan dan menjadi government Tuhan, karena inilah dia punya pagar yang membuat umat Tuhan. Statutes dengan judgment punya requirement. Okay. Orang-orang Kristen membuat satu kesalahan yang sangat besar dengan mengatakan bahwa ini statutes dengan judgment ini adalah severe dengan arbitrary. Okay. Severe. Okay. Kita lihat Kolose 2:14 ya. Apa kalian? Oh, ini severe, ini statutes judgment ini severe. Oke. Okay. Mari kita lihat Kolose 2:14. Apa sih maksudnya severe ini? Kolose 2:14. Okay. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, contrary, severe, sangat menentang, bertentangan. Yang severe dan contrary itu konteksnya apa? Yang dipakukan di kayu salib. Sementara statute and judgment enggak severe, enggak contrary.
enggak against, enggak dipakukan di kayu salib. Enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Bukan demikian. Sorry. Salah tulis. Jadi Tuhan berikan kepada Musa statute judgment dan banyak orang bilang bahwa ini severe arbitrary. Dan itu beda dengan gospel, Injil dan misi Kristus dalam ministrinya ke bumi. Itu beda. Kita suka gospel, kita nggak suka ini statute and judgment yang Kristus berikan kepada Musa. Seakan-akan Tuhan Yesus bertentangan dengan the just precept. Jadi kalau mereka bilang, oh ini nggak bagus, artinya Tuhan Yesus punya gospel, mereka bilang sangat bertentangan dengan the law of Moses. The law of Moses apa? Statutes and judgment. Mereka bilang, aduh nggak boleh itu, dipakukan di kayu salib. Seakan-akan Tuhan sangat nggak suka dengan law of Moses yang Tuhan Yesus sendiri kasih kepada Musa. Kalau bilang ini nggak bagus ini sangat bertentangan dengan saya punya misi waktu datang ke dunia. Oleh sebab itu Musa, tolong ya dilakukan kalau mau tinggal di surga, walaupun ini sangat bertentangan dengan saya punya Injil. Apakah demikian? No way. Statutes and judgment and precept itu adalah the law of Moses. Kita lanjut lagi. Karena umat Tuhan selalu melanggar 10 hukum diulang kembali di Sinai. Jangan lupa, karena umat Tuhan melanggar hukum, artinya hukum Tuhan diberikan lagi. Lalu Kristus berikan kepada Musa. Kristus berikan kepada Musa. Kristus berikan kepada Musa, karena umat Tuhan melanggar hukum, Kristus berikan kepada Musa precept, statutes, dengan judgment. Artinya, statutes dan judgment ini supaya kita nggak melanggar lagi. Statutes dengan judgment, law of Moses diberikan supaya kita nggak melanggar lagi. Nah, kalau itu dipakukan, artinya kita sudah bisa bebas melanggar hukum. Benar? Kristus berikan kepada Musa precept untuk govern everyday life. Ini tadi kan? To govern. Ini statutes diberikan khususnya untuk jaga 10 hukum untuk tidak dilanggar. Kayak dikasih roh nubuat supaya umat Tuhan bisa ngerti waktu baca Alkitab, seperti itu. Lalu roh nubuatnya dibilang nggak penting, pantas nggak ngerti waktu baca Alkitab. Ini statutes bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Bukan. Ini statutes ini bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Sementara banyak orang Kristen bilang itu sudah dipakukan di kayu salib. Kalau dipakukan di kayu salib, siapa yang bisa tinggal dengan Abraham kalau Abraham pun nggak bisa di tanah perjanjian? Ini tidak dipakukan di kayu salib. Mereka berlaku kepada manusia di setiap zaman selama ada waktu, ini tetap ada. Kapan waktunya nggak ada lagi? Ini perintah-perintah enforce, memperkuat 10 hukum dan diperkuat oleh 10 hukum, dan ini statutes ini dia dengan jelas mendefinisikan apa arti 10 hukum. Artinya tanpa statutes dengan judgment, saya nggak ngerti 10 hukum, dan salah satunya hari Sabat.
Dan kalau nggak ngerti hari Sabat, udah pasti terima tanda binatang. Saya lihat. The wise shall understand. Nah, apakah jantung 10 hukum? Apa jantung 10 hukum? Hari Sabat. Jantung 10 hukum hari Sabat. Artinya, ini status dengan judgment ini dan precept ini untuk saya tidak melanggar 10 hukum, khususnya hari Sabat, supaya jangan terima tanda binatang. Karena tanda binatang itu lawannya hukum keempat. Dan orang yang nggak ada wisdom dengan understanding akan terima tanda binatang karena nampaknya mereka nggak ngerti 10 hukum, khususnya hukum keempat. Jadi sekali lagi, ini law of Moses diberikan supaya saya bisa ngerti 10 hukum. Khususnya hari Sabat. Oke. Sekali lagi, umat Tuhan diingatkan supaya jangan lupa. Remind itu diingatkan supaya jangan lupa. Jangan lupa hari Sabat, betul? Jangan lupa hari Sabat. Jangan lupa hari Sabat. Remember the Sabbath day, betul? Jangan lupa hari Sabat. Supaya jangan lupa hari Sabat, feast tahunan Tuhan tetapkan. Kalau saya tiadakan feast, makanya saya lupa hari Sabat, walaupun harinya saya ingat untuk ngerumpi di gedung yang namanya gereja. Dan feast ini gunanya untuk assemble. Untuk assemble. Dan ini bukan arbitrary ya. Arbitrary artinya ya kapan saja saya mau tetapkan bolehlah. Artinya appointed. Lawan daripada arbitrary adalah kapan saja. Tergantung cuaca. Tergantung saya punya mood. Ini bukan arbitrary. Artinya kapan saya feast-nya ditetapkan karena itu lawannya arbitrary. Dan ini feast ini diberikan for the good. Good apa tadi? Understanding of Israel. For the good. Apakah ada bad-nya ini? Ini feast ada not good-nya? Dan kamu akan menjadi orang-orang yang kudus. Dan kamu akan di-acknowledge oleh Bapa yang kudus. Kalau kamu ingat hari Sabat dan lakukan dia punya precepts, judgment, and commandment, dan dia punya feast. Siapa yang akan understand? Mereka yang pelihara 10 hukum karena mereka memelihara feast yang Tuhan tetapkan untuk kebaikan umat Tuhan, untuk mewarisi kerajaan surga dan bertemu dengan juru selamat mereka. Feast adalah statutes dengan judgment. Right? The wise shall understand. Hukum-hukum ini atau ini statutes and judgment dicatat oleh Musa, makanya dibilang Law of Moses. Dan dengan carefully dijaga sebagai harta pusaka, sebagai fondasi daripada national law. Dengan 10 prinsip, 10 hukum, yang mana ini feast diberikan untuk mengilustrasikan syarat untuk masuk
tanah perjanjian. Bisa nggak masuk tanah perjanjian kalau nggak keep the feast? Ini feast nggak ada potong domba lagi, oke? Nggak ada kematian, nggak ada darah. Tapi feastnya dengan acara domba beda. Tapi sudah disatu paketkan, lalu dipakukan oleh orang-orang yang enggak wise dan enggak understand. The wicked shall do wickedly. None of the wicked shall understand, but the wise shall understand and shall count the number of the beast. Okay. Perjanjian. Okay. Okay. Jadi ini statutes, judgment yang adalah precepts, mereka diberikan untuk mengilustrasikan, okay, untuk mengilustrasikan atau untuk menjelaskan 10 hukum, yang mana 10 hukum ini perlu dipenuhi kalau mau terima janji yang diberikan kepada Abraham melalui benihnya. Tanah perjanjian, bukan di Timur Tengah, di utara, oke? Di utara tempatnya. Oke, mari lihat covenant. Covenant. Ulangan 5. Okay. Kita lihat di sini ya, ulangan 5. Musa bilang kepada umat Israel, ini adalah statutes, kan? Dia bilang, ini adalah statutes. Jadi Musa bilang, ini the statutes ya. Ini statutes ini yang adalah law of Moses. The statutes dan judgment, kan? Dia punya statutes. Jadi dia bilang ya, Musa bilang kepada Israel, dia bilang, dengarlah oh Israel, ini statutes dengan dia punya judgment ya, yang aku akan bicarakan di telingamu hari ini, belajarlah, peliharalah, dan lakukanlah. Nah, setelah dia bilang statutes dengan judgment, belajar, pelihara, dan lakukan, ayat 7-21, diulang 10 hukum. Dia bilang, peliharalah. Lalu dia bilang 10 hukum. Tahu nggak? Statutes dengan judgment itu 10 hukum yang lebih lengkap. Karena dia lebih menjelaskan dengan detail apa 10 hukum. Sama dengan mana buku yang lebih banyak? Tulisan Roh Nubuat, Miles White, atau 66 buku? Mana lebih banyak? Tapi mana lebih detail? Mana lebih detail? 10 hukum atau Law of Moses? Ini dia. Jadi waktu bilang, belajar, keep, yang dia bilang apa? 10 hukum. Yang dia bilang 10 hukum. Lalu dia bilang, kamu akan memeliharanya untuk melakukannya. Jangan berpaling ke kiri, jangan berpaling ke kanan. Jangan dirubah, jangan tidak dilakukan. 10 hukum yaitu statute dan judgment. Coba lihat ini. Yearly feast. Jangan kamu nggak bikin feast. Nah, kalau dibilang, artinya kalau dibilang, ini pakukan kayu salib, saya pakukan 10 hukum di kayu salib. Saya pakukan 10 hukum di kayu salib. Lalu, kamu akan jalan menurut ya, dalam semua jalan yang Tuhan Bapa telah tetapkan, dan kamu bisa hidup dan akan menjadi baik bagimu. Dan kamu akan diperlama, yaitu diperlama di dunia, dan selama-lamanya diperlamanya kalau kamu bikin statutes dengan judgment semua ini. Lalu, habis itu, kan kita mulainya di ulangan 4 kan? Lalu kita ke ulangan 5, 10 hukum. Lalu kita ke ulangan 6. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Ini adalah 10 hukum, statutes, judgment yang Jehovah bilang ajarkan agar kamu lakukan di tanah bersama-sama dengan Abraham dan keturunannya, yang mana kamu adalah salah satunya. Dan kamu akan takut Jehovah God, dan kamu akan pelihara
semua dia punya status, dan semua dia punya 10 hukum. Agar kamu bisa diperlama. Coba lihat ini. Apakah status ini sama dengan yang diberikan kepada Abraham kalau kita? Melalui Kristus. Wow. Ini 4, ulangan 4, ulangan 5, ulangan 6. 5-nya 10 hukum. Lalu bilang, jangan kamu tidak lakukan. Okay. Lalu kita lihat ya, salah satu statusnya apa? Kalau kamu dengan tekun mendengarkan suara Jehovah God dan mau melakukan, jadi kalau kamu dengar, dan kamu lakukan apa yang benar dalam pandangannya, dan memberikan telinga untuk dia punya perintah-perintah, dan kamu memelihara semua statusnya, kamu nggak akan sakit seperti orang Mesir. Apakah statusnya? Health, kesehatan. Salah satunya. Jadi kalau saya pakukan feast, artinya saya bilang udah boleh makan babi sekarang. Udah boleh merokok. Dan semua itu. Ulangan 6 ayat 3. Dengarlah. Lakukanlah. Okay. Agar baiklah bagimu. Dan engkau akan bertambah-tambah. Kan? Di tanah yang mengalir susu dan madu. Bayangkan, diulang-ulang terus ini. Ini adalah bagian dari 10 hukum. Oke, kalau kamu mau tinggal di surga dan kembali ke bumi ini setelah 7.000 tahun, make sure kamu keep the feast dan 10 hukum dan semuanya di bumi ini. Supaya kamu bisa kembali ke bumi ini dan tetap melakukannya. Dari sahabat ke sahabat, dari bulan ke bulan, dan semua yearly feast-nya. Ulangan 4:4. Lalu bilang apa? Setelah itu dia bilang apa? Jehovah God jumlahnya cuma 1. Ini status dan commandment termasuk God cuma 1. Statusnya. Dan kamu perlu love the Lord Jehovah God yang 1 itu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tenagamu. Jadi sekarang saya tanya. Apakah dengan saya tahu bahwa cuma ada 1 God dan anaknya, tembus saya kalau saya tolak feast? Apakah dengan mengajarkan bahwa cuma ada 1 Bapa dan cuma ada 1 anak yang dibilang Godhead walaupun bukan itu ahli Godhead, apakah dengan cuma kabarkan itu dan tolak feast bisa tinggal dengan Abraham selama-lamanya? Apakah sudah cukup dengan kabarkan only one God? Amin. Saya lihat. Dan kamu akan ajarkan dengan tekun anak-anakmu, bicarakan waktu kamu duduk, waktu kamu jalan, waktu kamu berbaring, waktu kamu bangkit, kamu ulang-ulang terus. Ini status dengan judgment. Dan status judgment ini akan kamu ingat akan kamu ikat di tangan sebagai tanda dan akan di dahi kamu. Kamu akan letakkan ini di tangan dan di dahi dalam kerja kamu, dalam pikiran kamu. Biarlah ini nempel di dahi kamu. Di dahi emangnya tempat apa? Di dahi ada nama Bapa orang-orang yang dimeteraikan. Bisa nggak dimeteraikan kalau saya pakukan statutes dengan judgment, law of Moses, dan 10 hukum yang menjelaskannya adalah feast, bisa nggak saya dimeteraikan kalau saya pakukan feast? Mari lihat. Dan dia akan membuat
semua orang untuk menerima tanda di tangan kanan dan di dahi mereka. Wow. Siapa yang akan terima tanda binatang di tangan kanan dan di dahi mereka? Mereka yang pakukan statutes dengan judgment dan otomatis tolak hari Sabat. Mereka yang bilang feast sudah dipakukan di kayu salib, di dahi mereka bukan nama Bapa. Sehingga nggak ada yang bisa beli atau jual kecuali mereka menerima tanda dan bilangan namanya. Dan mereka nggak ada wisdom, nggak ada understanding, dan akan terima 6, 6, 6. Understand? Sini. No wisdom. Karena hanya yang wise, yang ada wisdom dengan understanding, yang keep the statutes and do them, yang ada wisdom dengan understanding. Whew. Ayat 9. Kamu akan tulis di tembok, di tiang-tiang di rumahmu, dan di pintu gerbangmu. Dan itu akan menjadi di mana Jehovah God telah waktu dia bawa kamu keluar, waktu dia janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa untuk diberikan kepada kamu itu kota yang kamu nggak bangun. Kita tahu yang bangun siapa? God. Yang kamu nggak bangun. Jadi saya nggak mau bawa kamu ke Timur Tengah karena kota di Timur Tengah kamu yang bangun. Yang Bapa bangun di surga dan di dunia baru. Saya nggak janjikan tanah perjanjian yang dibangun orang-orang di Timur Tengah. Karena saya yang akan bangun, bukan kamu. Makanya, apakah Abraham kecewa masih tinggal di tenda waktu dia mati? Dia bilang apa? Bukan ini kok yang Bapak bangun. Nanti waktu saya bangkit, baru saya ditempatkan di tempat yang Bapak bangun. Ingat, remember. Ingat the law of Moses. Dengan dia punya statutes, dengan judgment. Ingat hari Sabat. Untuk ingat hari Sabat, jangan lupa yearly feast. Oke? Jadi kita lihat sini, ingat hukum Musa, dan waktu hukum Musa, waktu dibilang hukum Musa ya, hukum Musa dengan statute adjustment, oke? Mari kita ke hukum Musa dengan statute adjustment ya, bilang ingat hukum Musa, oke? Mari lihat ini, oke? Waktu hukum Musa dia bilang apa? Israel, statute adjustment, lalu ayat 5, statute adjustment, lalu 10 hukum, lalu 6, statute judgment. Itu. Statute judgment ditulis oleh Musa kan? Tadi kita lihat Ron Wood bilang, statute judgment itu given to Moses, makanya law Moses. Tapi dia satu paketkan dengan apa? 10 hukum. Artinya ingat statute judgment, hanya dengan demikianlah kamu nggak akan lupa Sabbath day. No? Kalau nggak lupa Sabbath day, kamu nggak akan. Kalau kamu nggak akan lupa Sabbath day, kamu nggak akan terima mark of the beast. Itu dia. Oke. Mari kita mulai lagi.
Lalu ingat law of Moses dengan statute judgment, ingat hari Sabat karena statute judgment. Lalu hari Sabat, ingat hari Sabat, jangan lupa keep the feast. Bukan main, bukan main. Dan ini bukan arbitrary ya, artinya appointed time. Lalu bilang apa? Setelah itu dibilang apa? 6-1. 6-1. 6 hari 1. 6-1. Dan hari ketujuhnya yang disuruh kasih ingat apa? Kasih ingat tentang angka 7-nya kan, kita sudah belajar itu. 7. Jadi dia punya patokan 6 lalu 1. 6 lalu 1, yaitu 7. Oke. Tapi saya nggak mau ke situ karena itu nanti keluar jalur banget ya kemarin. Lalu di Maleakhi 4:5, setelah dibilang ingat hukum Musa, dia bilang apa? Saya mau kirim Elia untuk kabarkan hukum Musa. Lalu ingat ini, Ulangan 6, 4, dan 5 ya. Ulangan 4:5 apa? Only one God, betul? Only one God. Dengan segenap hatimu, jiwamu, tenagamu, kamu akan love your God. Cuma satu. Jadi pekabaran one God dan one Son itu hanyalah fully proclaim kalau kita proclaimnya dengan the law of Moses. Statute judgment. Nggak bisa saya hanya kabarkan one God, kan? Nggak bisa saya kabarkan one God di Maleakhi 4:5 sesuai dengan Ulangan 6, 4, dan 5. Sama-sama 4 dan 5, betul? Amin. Kalau saya nggak kabarkan the law of Moses dengan statute judgment termasuk feast. Nggak cukup bilang one God. Lalu saya tolak feast. Umumnya orang tolak feast hanya kalau nggak belajar. Karena nggak bisa kalau belajar dan jujur bilang ditolak. Nggak bisa. Dan pada umumnya orang tolak karena nggak belajar. Karena dari kecil udah dengar ini dan diasosiasikan dengan orang yang dia nggak suka. Akhirnya dia bilang tolak semuanya. Tapi nggak bisa orang yang jujur dan belajar. Lalu dia bilang ini salah. Nggak bisa. Kecuali memang sudah sentimen. Cuma itu dia punya kesimpulan. Lalu dibilang apa? Kamu akan turn. Kita sudah tahu kan? Turn. Mengembalikan kamu kepada one God. Kalau kamu remember law of Moses. Karena 10 hukum kan? Gimana kamu bisa membuat orang berbakti hari Sabat kalau kamu nggak ngerti statute and judgment-nya? Nah, saya kasih tunjuk nanti. Apa itu, oke? Oke, mari lihat Nabi Malachi ya. Malachi bilang, saya akan kirim Elijah sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Jadi, di sini Malachi bicara tentang karakter pada pekerjaan Elia. Bukan Elianya, tapi karakter pekerjaan Elia. Sama dengan di Bukit Karmel kan, yang kita sudah belajar. Mereka yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dilambangkan Elia yang setia. Artinya untuk mengabarkan Tuhan Yesus datang harus kabarkan the law of Moses. Nggak bisa, nggak kabarkan feast, kita kembalikan kita punya feast tanpa dia punya korban-korban. Tentu saja saya ngerti itu. Lalu saya bilang, saya mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, seperti Elia yang setia. Sama dengan Yohanes, memiliki roh Elia mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Itu dia. Dan harus membuat mereka turn dari penyembahan berhala, other gods. Dan kerakusan, extravagance dalam pakaian dan other things. Penyangkalan, rendahan diri, humility, temperance, hal-hal yang merusak health, kebiasaan-kebiasaan, itu semua. Karena inilah dia punya health message juga. John the Baptist kan? John Baptist in the wilderness, locust dengan honey. Ini turn-nya.
Pekerjaan Yohanes sudah dibilang oleh Malakai. Lihat, saya akan kirim Elia sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dia akan membalikan hati anak-anak kepada bapaknya. John the Baptist pergi dengan kuasa dan roh Elia, mempersiapkan datangnya Tuhan Yesus dan turn the people to the wisdom of the just. Ini dia. Apakah muncul lagi kata wisdomnya di sini? Ya. Yohanes Pembaptis melambangkan orang-orang yang hidup di akhir zaman. Yang Bapa telah percayakan kebenaran-kebenaran yang sangat kudus untuk dipersembahkan kepada semua orang untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan mengabarkan remember the law of Moses. Dengan semua statutes, dengan judgment-nya, kita harus keep the feast-nya semua. Sedang digenapi enggak? Apakah sedang digenapi detik ini? Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan prinsip temperance yang sama harus dilakukan untuk diamarkan dunia akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Okay. Ini dia. Jadi inilah pekabarannya. Inilah pekabarannya yang dikabarkan di akhir zaman. Nah, mari kita lihat. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya ya, walaupun kalian nggak bisa jawab sekarang dengan kedengaran. Tadi Abraham dijanjikan tempat yang dibangun manusia atau dibangun Bapa? Rohnya. Bukan dibangun manusia kan? Karena dibilang kamu akan lama di tanah tinggalnya yang bukan kamu bangun. Dan kita tahu yang bangun adalah God. Yaitu Heavenly Jerusalem. Okay. Bicara tentang membangun kan? Oke, mari lihat perumpamaan. Barang siapa mendengar. Tadi dibilang mendengar dan melakukan kan, betul? Feast, statute judgment. Mendengar dan melakukan. These sayings of mine siapa? Tuhan Yesus bicaranya kepada Musa kan? Makanya dia bilang, Musa bicara tentang saya. Kamu tolak saya, tolak Musa. Benar nggak? Musa bicara tentang saya. Kamu tolak saya, kamu tolak Musa. Jadi yang saya bilang, saya ulang apa yang saya instruksikan kepada Musa. Jadi kalau kamu dengar dan lakukan, okay. Kalau kamu dengar dan lakukan, itu statute dan judgment tadi. Ya. Kamu apa, Stan? Orang yang apa? Wise. Yang membangun. Bukan kamu yang bangun. Bapa yang membangun. Oke. Bukan kamu yang membangun kan? Bapa yang membangun. Yang membangun rumahnya di atas batu. Cukup doktrin one God? Cukup? Itu perlu. Tapi cukup cuma itu. Kalau nggak belajar nubuatan dan nggak keep the feast, apakah cukup? Enggak. Roh nubuat bilang apa? Kalau saya cuma kabarkan some phases of the truth, akhirnya saya akan menjadi false watchman. False watchman. Jadi barang siapa yang mendengar statutes yang judgment dan melakukannya, dia wisdom and understanding, dan dia membangun, Bapa yang membangun rumahnya kan. Matius 16:18 bilang apa? Di atas batu ini, Tuhan Yesus bilang, aku membangun rumahku dan gak akan jatuh.
Karena apa? Hear, keep, do them. All these statutes and judgment, all the precepts and the commandments. Dan waktu hujan turun, badai dan banjir, rumah itu tidak jatuh karena didirikan di atas kebenaran-kebenaran firman Kristus yang disampaikan langsung dan melalui Musa. Itu batu. Sekarang saya mau tanya, yang pukul batu siapa emangnya di padang belantara? Musa. Jadi Musa lah yang tulis dan mengartikan lebih jelas apa yang keluar dari batu. Dia kok yang kasih keluar dengan pukul batunya. The rock. Nggak akan jatuh. Biarlah terangmu menyinari. 18:1. Agar mereka bisa melihat Bapa punya works dan glorify kamu punya Bapa di surga. Ini caranya. Biarlah kamu jadi terang dunia. Agar all nations bisa lihat bahwa ini bangsa adalah wise and understanding. Yang tadi kita baca. Itu. Agar Bapamu dimuliakan. Wahyu 18. Lalu setelah Tuhan Yesus bilang itu, dia bilang apa? Jangan pikir saya datang untuk destroy hukum. Statutes and judgment. Coba lihat itu. Amin. Waktu dia bilang, kamu harus menjadi terang dunia. Dengan kamu keep statutes and judgment, ini kamu punya wisdom dan understanding di mata nations. Witness to the nations, the gospel. Statute judgment, orang dia bilang apa? Saya nggak datang untuk pakukan law, statutes dengan judgment. Malahan saya mau menggenapi law, statutes dengan judgment. The end of the law. Sampai langit dan bumi berlalu, satu jot dan satu tittle, kita akan lihat apa jot dengan tittle, tidak akan ditiadakan sampai semuanya saya genapi. Artinya saya genapi itu tadi bilang berapa? Sampai saya genapi. Genapi artinya sampai saya akan kasih tunjuk betapa pentingnya. Ini bukan berarti waktu digenapi sudah dipakukan. Oh no. Tadi dibilang apa? Bahwa law, statute, judgment berlaku berapa lama? Selama ada waktu berlaku. Yang dia bilang, saya mau genapi. Jangan kamu tiadakan, malahan saya mau sanjung tinggi. Statutes, law, judgment. Lalu dibilang apa? 5:19. Barang siapa melanggar salah satu daripada statutes, law, and judgment, dan mengajarkan orang lain untuk melanggar, shall be called the least in the kingdom of heaven. Tapi barang siapa melakukannya, hear and do, dan mengajarkannya, dia adalah great in the kingdom of heaven. 5:20. Dia mau kasih tunjuk title dengan jotnya sekarang. Kecuali kamu punya righteousness melebihi righteousness-nya orang Farisi, lihat ini, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Orang righteousness-nya orang-orang Farisi harus dilebihi. Harus dilebihi kan? Ini lanjut ini, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu dikasih tunjuk. Apa sih righteousness-nya orang Farisi? Jangan kamu membunuh. Itu di 10 hukum kan? Betul? Itu 10 hukum. Itu orang Farisi pelihara. Kita nggak bunuh. Itu righteousness-nya orang Farisi yang adalah filthiness. Orang Farisi bilang, kita nggak membunuh. Kita pelihara 10 hukum. Tapi kamu harus melebihi orang Farisi.
Tunggu, sekarang saya tanya. Yang menjelaskan 10 hukum apa tadi katanya? Statutes dengan judgment dengan feast kan? Statute judgment menjelaskan apa artinya jangan membunuh. Orang Farisi bilang, saya nggak membunuh. Statutes dan judgment akan jelaskan apa artinya yang orang Farisi nggak ngerti. Lalu Tuhan bilang ini judge dengan titel. Barang siapa marah terhadap saudaranya tanpa alasan, dia dalam bahaya penghakiman. Tunggu, dia akan terbakar di api neraka. Selamat nggak? Artinya, kalau orang Farisi, saya nggak bunuh orang. Statute judgment bilang, dengan kamu marah seperti itu, kamu sudah membunuh. Apakah orang Farisi mengerti statutes dengan judgment-nya Musa yang dapat dari Kristus? Apakah statutes dan judgment itu dan feast-nya menjelaskan 10 hukum? Sehingga orang Farisi yang penting nggak bunuh, padahal mereka sudah membunuh dengan mereka marah tanpa alasan dan dibahayakan di hari penghakiman. Kita jot and title lagi. Oke. Jot dengan title lagi. Saya mau lewatin ini. Kita sekarang lihat 10 hukumnya. Jangan kamu berzinah. Tujuh kan? Jangan kamu berzinah. Orang Farisi bilang, kita nggak berzinah. Kamu harus lebih dari orang Farisi. Kalau nggak berzinah, nggak apa dan. Ini jot dengan title-nya. Ini statute judgment. Barang siapa melihat kepada wanita dan menginginkannya, sudah berzinah dalam hatinya. Statutes dengan judgment menjelaskan 10 hukum. Itu sebabnya umat Tuhan melanggar karena mereka nggak tahu dengan menginginkan dalam otak sudah melanggar. Makanya diberikan statute dengan judgment supaya jangan melanggar 10 hukum. Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan pagi hari dia datang ke Ka'bah dan semua orang berkumpul di sekitar dia dan dia duduk dan mengajarkan mereka. Dia ajarkan mereka. Duduk dan ajarkan. Dan orang-orang scribe dengan Farisi datang bawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Ini 10 hukum. Dia melanggar 10 hukum. Dia melanggar 10 hukum. Orang Farisi ngerti nggak statute judgment? Enggak. Bawa 10 hukum. Hukum ke-7. Dia bilang, guru, wanita ini kedapatan melanggar hukum ke-7 dari 10 hukum. Sedang bersinah waktu kita tarik dia dan seret dia ke sini. Lalu mereka bilang apa? Hukum Musa bilang yang seperti ini perlu dilempari batu. Kita tahu cerita selanjutnya kan? Tuhan bilang apa? Dia tunduk dan dia tulis. Jangan heran kalau Tuhan Yesus tulis statutes dan judgment. Barang siapa melihat wanita dia sudah berzina dan perlu lempari batu. Dari mana saya tahu itu yang diimpresi oleh Roh Kudus dalam hati mereka? Buktinya semuanya pulang, nggak ada yang lempari batu. Karena mereka sadar merekalah yang juga perlu dilempari batu karena statutes dengan judgment. Biarlah kamu punya righteousness melebihi righteousness orang-orang Farisi. Karena melanggar, Tuhan berikan kepada Musa statutes dengan judgment untuk menjaga 10 hukum supaya kamu jangan bersinah. Jangan mencuri. Jangan bohong. Dan semua itu. Dan ini statute judgment akan berlangsung dan tetap berlaku selama ada waktu. Karena mereka menjelaskan dan memberikan definisi dengan jelas 10 hukum itu maksudnya apa. Dan
statute dan judgment supaya pelihara hari Sabat. Orang Farisi pelihara hari Sabat enggak? Iya, pelihara hari Sabat 10 hukum tanpa statute dan judgment kan? Karena di hari Sabat mereka mau bunuh Tuhan Yesus. Mereka ngerti enggak hukum Musa? Enggak. Mereka wise dan understanding enggak? Enggak. Lalu orang yang disembuhkan di hari Sabat oleh Tuhan Yesus bilang, kenapa? Kenapa tanya-tanya? Mau jadi muridnya? Mereka bilang apa? Kamu muridnya. Kita murid Musa. Oh boy. Matius 7:4. Barang siapa mendengar dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana. Dia bisa menghitung jumlah binatang, jumlah nama binatang. Dan dia bisa tidak terima tanda binatang. Karena Bapa yang membangun, dia punya pengertian di atas batu. Yang dijelaskan atau dipukul oleh Musa. Dahi. Dahi sekarang. Apa artinya terima di dahi 144.000? Dia bilang ini. Sekarang inilah perintah, statutes, dan judgment. Lakukan. Ini saya. Lakukan. Lakukan. Okay. Agar kamu bisa takut Jehovah God dan pelihara semua statutes dan commandment dan observe to do. Lalu dibilang, Jehovah God cuma satu. Dan make sure ini di dalam hati kamu simpan. Hati adalah pikiran kan. Ini ulangan 6. Mau cari, ngerti apa artinya sih? Di dahi. Kamu akan ajarkan waktu kamu duduk, bicara, berjalan, berbaring, bangkit berdiri, dan ikat di tanganmu dan akan di dahimu. Di dahi. 144.000 di dahi ada nama Bapa. Bapa mengirim kamu di dunia ini sebagai dia punya wakil. Dalam setiap tindak tanduk kehidupan kamu harus mengungkapkan nama Bapa. Nama Bapa di dahi kan? Permintaan ini menuntut kamu untuk memiliki karakternya. Kamu nggak bisa menguduskan namanya. Kamu nggak bisa mewakili dia di bumi kecuali dalam kehidupan, dalam karakter, dalam semua itu kamu mewakili kehidupan dan karakter Bapa. Artinya, kata lain dahi apa? Nama Bapa di dahi apa? Karakter Bapa. Dan karakter Bapa itu apa? Kalau kita memelihara 10 hukum dengan catatan, jangan seperti orang Farisi, enggak bersinah, padahal sedang bersinah di otak. Statute dan judgment dibutuhkan enggak? Kalau itu ajaran Alkitab. Dan Wahyu 13:17. Enggak bisa jual atau beli kalau memiliki karakter binatang. Kalau kamu memiliki karakter binatang, kamu bisa jual atau beli, lalu bangkit 1000 tahun kemudian untuk dibinasakan. Biarlah dia yang ada wisdom. Make sure kamu bisa ngerti apa karakter binatang. Tapi hanya bisa ngerti karakter binatang kalau ngerti karakter Bapa melalui hukum, statutes, dan judgments-nya. Waktunya telah tiba untuk kebenaran yang benar, kebenaran terang yang benar untuk menyinari di tengah-tengah kegelapan moral. Malaikat ketiga punya pekabaran telah dikabarkan ke dunia, memberi amaran
untuk jangan terima tanda binatang atau image-nya di dahi. Jangan terima tanda binatang di dahinya atau di tangan kamu. Jangan terima itu. Oke? Di dahi. Untuk menerima tanda ini artinya saya punya keputusan sama dengan beast. Artinya keputusan saya berdasarkan karakter. Dan saya menganjurkan yang sama dengan yang dianjurkan beast. Saya akan terima tanda binatang. Kita akan lihat apa artinya. Decision-nya sama dengan advocate ideas yang sama. Artinya kalau saya punya decision dengan advocate ideas yang sama dengan beast itu, saya bisa hitung nggak bilangan namanya, Stan? Yang lebih dari orang Farisi bisa hitung maksudnya. Nggak bisa kan? Karena hanya yang ada wisdom dengan understanding yang bisa hitung. Waktunya tidak jauh di depan di mana ujian datang kepada setiap jiwa. Pemeliharaan hari Sabat palsu akan didesak terhadap manusia. Kontesnya antara hukum Tuhan dan hukum manusia. Mereka yang langkah demi langkah telah kompromi dengan dunia, telah menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia, akan tunduk kepada kuasa dunia. Daripada mereka harus diolok-olok, difitnah, diancam penjara, dan dibunuh. Artinya apakah ini nggak bisa hitung bilangan namanya? Nggak ada wisdom dan understanding. Karena mereka nggak rela mati untuk kebenaran daripada hukum statute judgment Tuhan. Mereka akan terima tanda binatang karena nggak memiliki karakter. Melalui saya punya wakil di dunia, melalui kepalsuan, hari pertama akan ditinggikan dan dunia Protestan akan terima hari Sabat palsu sebagai yang asli. Dunia Protestan akan menerima hari Sabat palsu sebagai asli. Dengan tidak mau memelihara hari Sabat Tuhan, kan? Saya akan membuat hukum Tuhan menjadi satu hal yang membuat akan menjadi bahaya bagi kamu kalau kamu memelihara hari ketujuh itu. Dengan kamu memelihara hari ketujuh, akan konsekuensi kelas berat. Dia bilang, hukum Tuhan itulah tanda. Saya akan membuat dunia untuk memelihara saya punya hari Sabat. Sehingga dunia akan menjadi saya punya. Tunggu, hari Sabat hanya bisa dimengerti dengan apa tadi? Dikatakan hari Sabat itu yang jelaskan hari Sabat apa? Feast. Feast yang menjelaskan hari Sabat tadi kita baca. Saya akan menjadi kepala bumi ini, pangeran bumi ini. Saya akan menguasai minds apa? Saya akan mempengaruhi karakter mereka. Saya akan mempengaruhi karakter mereka. Di bawah kuasa saya, sehingga hari Sabat akan menjadi alasan kenapa kamu akan dibenci. Saya akan membuat kalau kamu pelihara hari Sabat sebagai Sabat, itu tanda kamu nggak setia kepada dunia. Undang-undang dunia akan dibuat demikian rupa sehingga kamu tidak berani untuk pelihara hari ketujuh. Dan karena kamu takut nggak bisa makan dan nggak ada pakaian, kamu akan terima tanda binatang. Dan di dahi kamu tanda binatang, bukan nama Bapa. Kenapa? Nggak ngerti 10 hukum, nggak wise, nggak bisa ngerti
bahwa tanda binatang itu karakternya, bukan hanya angka 666. Dan karakternya itu adalah melalui hukum. Karena kita tahu bahwa hukum Tuhan itu adalah transkrip daripada karakter Bapa. Dan transkrip karakter itu dijelaskan oleh statutes dengan judgment. Dan itulah yang didahi, Stan. Nggak bisa, saya nggak pelihara 10 hukum, statutes, judgment, lalu memiliki karakternya, kalau karakternya adalah diungkapkan dalam hukumnya yang saya tidak pelihara, termasuk statutes dengan judgment. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Apa artinya untuk ideasnya sama dengan beast dan advocate ideas yang sama, saya akan terima tanda binatang. Kalau saya punya ide sama dengan beast dan saya menganjurkan yang sama dengan beast, itu artinya saya terima tanda binatang. Artinya saya akan terima tanda binatang. Apa artinya itu? Oke. Mari kita lihat. Ini binatang, ini melambangkan Protestan, kan? Oke. Artinya saya akan setuju dengan binatang. Ya. Lihat, ada 2 orang di sini saya tunjuk. Masing-masing ada ideas yang mereka advocate. Kalau saya sama dengan dua-dua ini, kan? Saya terima tanda binatang. Karena saya nggak ngerti nubuatan, saya nggak ngerti ini sudah digenapi. Saya lihat foto ini, saya bilang, apa sih bedanya? Kan mau menjangkau dan siapa tahu dia bertobat, kan? Oke, whatever. Okay. Mari kita lihat yang pertama. Beast. Apa yang beast bilang? Pope bilang untuk divaksin adalah moral obligation. Ini adalah kayak menerima 10 hukum. Kalau kamu tolak suntikan ini, itu sama dengan melanggar 10 hukum. Moral law. Oke. Apa yang pegang tangan bilang? Singkirkan kamu punya bebas hak memilih. Terima apa yang Paus anjurkan. Sama-sama, kan? To walk together. Sama-sama punya ideas apa? Suntik. Sama-sama advocate apa? Suntik. Sama-sama decision-nya, sama-sama advocate-nya. Menganjurkan yang sama. Jadi kalau saya lakukan ini, tadi dibilang apa? Kalau kamu lakukan itu, kamu terima tanda binatang karena kamu karakternya sama. Ini kan? Pfizer Company. Pharmaceutical, kan? Kata lain pharmaceutical apa? Pharmakia? Babylon Sorceries? Tuh. Sorceries Babylon. Dan sekarang yang disuntik siapa? Anak-anak. Ingat di Wahyu 12 dibilang? Mari kita ke Wahyu 12. Mari kita ke Wahyu 12. Anak-anak, kan? Wahyu 12. Okay. Wahyu 12. Katakan di sini. Dan ada great red dragon. Boleh bilang sini. Dragon berdiri di hadapan wanita yang mau melahirkan. Dan waktu anaknya lahir masih kecil, dia mau binasakan.
Di saat anaknya lahir, dia mau binasakan, Stan. Di saat anaknya lahir, dragon mau binasakan. Sama nggak? Lihat. Mau lihat siapa? Sorcery itu Babylon punya kan? Babylon Sorceries. Nah, mari kita ke Wahyu 18 itu ya. Ini pekabaran harus dikabarkan. Kalau Tuhan Yesus mau datang, orang-orang yang setia untuk melakukan pekerjaan dalam roh dan powernya Elijah harus kabarkan ini. Dan ini apa? Dengan Babylon punya sorceries, seluruh bangsa ditipu. Dan kita tahu sorceries adalah farmakia. Nah, ini Babylon ya. Babylon. Nah, sekarang siapa sih Babylon? Siapa sih Babylon ini yang mau ditipu? Siapa yang mau bunuh Herod? Tapi siapa sebenarnya? Setan. Oke. Kita ke Yesaya 14 untuk lihat siapa Babylon. Oke, 14 ayat 4 bilang Raja Babylon. Ayat 12 bilang siapa? Lucifer, Raja Babylon. Dan bukankah dia yang mau bunuh bayi Tuhan Yesus saat dia lahir? Apakah sedang terulang kembali bayi-bayi yang lahir disuntik semua? Sedang terulang kembali nggak? Dan ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kedua kali. Sama dengan waktu mau dibunuh. Kedatangan pertama kali. Yang kedatangan pertama kali yang siapkan Yohanes. Yang ada power dengan spiritnya Elijah. Malaikat bilang, terulang kembali dari zaman. Harus dikabarkan. Belum Tuhan Yesus datang. Karena ini menyangkut keselamatan semua orang. Jadi ya. Oke. 725. Dia akan think untuk rubah times. Dia pikir untuk rubah times. Nah, times itu 2166. Jadi kepausan rubah times dengan loss. Tahu nggak time apa? 2166. Season. Dia mau rubah season and loss. Nah, apa season? 2165. 2165 dia mau rubah season dengan loss. Season. To everything ada waktunya. Appointed time. Dia mau rubah appointed season. Appointed time. Apa yang appointed time? Benda penerang apa yang menentukan time seasonnya? 119 Mazmur, dia appointed bulan untuk season. Jadi dia akan rubah season yang appointed di-appoint oleh bulan. Karena mulai bulanan kan. Untuk hitungnya baru bisa tahu bulan awal, baru bisa hitung hari-hari bulannya kan. Season. Dan season apa? 4150. Dia mau change times and laws. Dia change seasons and laws. Dia change appointed seasons and laws. Kejadian 1:14. Tuhan ciptakan bintang, matahari, dan bulan. Season. Bulan apa? Season apa? Ditentukan bulan. Untuk apa seasonnya yang awal bulannya ditentukan bulan, habis itu kita hitung mataharinya. Apa yang dia change? Time, season. Season. Apa sih yang dia rubah? Festival, assembly, convene, appointed, time, assembly, feast. He think to change feast and laws. Masuk akal nggak dia change feast? Iya, karena dengan dia change feast, orang udah nggak tahu hari Sabat. Pengertian hari Sabat sama dengan orang Farisi. Karena dia rubah, dia punya feast, orang lupa hari Sabat. Hari Sabat bisa diingat dengan kita keep the feast
Dua-duanya, Stan, dia rubah. Saya lihat. Feast. Change feast and Sabbath. Karena melanggar, Tuhan berikan kepada Musa precept untuk jaga 10 hukum. Dan 10 hukum yang mau dirubah adalah hari Sabat. Dan hari Sabat diingatkan oleh feast. Dua-duanya dia rubah ke hari yang berbeda. Kalau hari Sabat, dia geser ke hari Minggu. Kalau dia punya Paskah, dia geser ke hari Minggu juga. Setiap tahun hari Minggu. Pokoknya jangan sama-sama dengan feast-nya orang Yahudi. Kita orang Yahudi spiritual. Jadi apakah dia tiadakan atau dia rubah? Hari Sabat nggak ditiadakan, diganti. Feast ditiadakan atau dirubah? Setan bilang, saya tahu feast ada, saya mau rubah. Umat Tuhan yang pakukan. Lihat, feast ya. Imamat 23, Tuhan bilang kepada Musa. Yehova bilang kepada Musa, bicara kepada umat Israel, inilah saya punya feast 4150. Feast 4150. Ini yang mau dirubah ke pausan 4150. Inilah bicara kepada umat Israel, inilah saya punya feast. Dan dia bicara kepada Musa kan? Bicara kepada umat Israel. Artinya kamu yang ngomong. Saya bilang 10 hukum, kamu yang bilang ini. Law of Moses. Ini saya punya feast. Lalu dibilang apa? Dan dia punya Holy Convocation. Nah, Holy Convocation 4744. Apa 4744? Assembly. Assembly. Ini kamu punya feast yang kamu akan lakukan waktu kamu assemble. Ini yang mau dirubah. Apakah ini pandemik ini, hari Sabat kita nggak bisa assemble sama-sama? Iya. Tapi orang nggak pernah peduli dengan feast-nya kan karena nggak tahu. Sampai udah belajar. Lalu bilang apa? Setelah dia bilang itu, dia bicara tentang hari Sabat. Hari Sabat. 6 hari, hari ke-7. Kalian tahu kan, hari Sabat adalah feast. Bilangan 28. Dia bilang apa? Inilah feast Jehovah God, pasal 50. Yang kamu akan proclaim kapan, Stan? Di seasonnya. Ingat kata season tadi? Ini season 4150 loh. Di seasonnya. Inilah feastnya. Holy Convocation, assembly-nya. Lalu Passover. Passover. Hari ke-15. Hari pertama, Holy Convocation. Holy Convocation. Feast. First fruit. Holy Convocation. Ada berapa? 3. Apa lagi? Holy Convocation. Trumpet. 4. Lalu ada hari Sabatnya. Walaupun ini hari Sabat 7677. Rest, Sabat tahun kan? Kecuali jatuhnya pada hari ke-7. Lalu Day of Atonement, Holy Convocation, 5. Lalu Tabernacle, 6. 7. Hari ke-7, lalu ada 7 Holy Convocation. Bukankah feast mengilustrasikan tadi katakan hari Sabat? Dan feastnya berapa? 7. Holy Convocation-nya berapa? 7. Hari Sabatnya hari keberapa? 7. 7, 7, 7. Atau 6, 6, 6. Ini dia ilustrasikan feast gathering. Dan kalau saya tolak ini, saya buang 10 hukum. Dan itu pada hari Sabbath. Dan Sabbath-nya ini yearly Sabbath. Kecuali jatuhnya, jadi di tengah-tengahnya benar-benar hari Sabat yang nggak pernah berubah, lalu hari-hari Sabat tahunan yang jatuhnya bergantian setiap tahun, dan bisa saja kena pada hari ke-7, tapi sebenarnya bukan hari ke-7. Lalu bilang apa? Kamu akan keep the feast.
Kan? Ini dia. Lalu dia bilang, dan Musa declare kepada umat Israel, inilah feast Jehovah God. Inilah feast Jehovah God. Bayangkan, ini kamu punya wisdom dengan understanding. Inilah kamu punya wisdom understanding. Dan tadi dibilang apa? Dipakukan di kayu salib? Enggak, ini bukan shadowy types yang berakhir di kayu salib. Yang berakhir itu rites dengan seremonis, ada hubungan dengan bunuh domba. Dengan semua upacara bunuh domba. Ini adalah untuk kamu punya kehidupan, bukan kematian. Okay. Kita ke 1 Korintus 5. Apa yang dia bilang di sini? Karena Tuhan Yesus sudah dipakukan, let us keep the feast. Let us keep the feast. Ini dia. Dia nggak bilang, let us not keep the feast. Sama dengan setan bilang, oh, you shall not surely die. Mereka rubah lagi juga. Let us not keep the feast. Spiritualizing the word of God. Spiritisme. Dengan tambah-tambah dan merubah-rubah artinya. Kan? Itu dia. Jelas sekali. Okay. Nah, think to change. Pikir untuk rubah ya. Ini dia. Dia mau change time. Apa? Appointed feast days. Laws. The Ten Commandments. Statutes and judgment. Itu yang dia merubah. Matius 7:26. Barang siapa dengar dan tidak melakukannya. Dia orang yang bodoh. Nggak ada wisdom dengan understanding. Dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Pertanyaan. Ini dari An Abridgment of the Christian Doctrine composed by Henry Tuberville. Ya. Ini tentang ditanya tentang gereja Katolik. Pertanyaan, bagaimana kamu bisa buktikan bahwa kamu ada kuasa untuk bilang orang keep feast kepada gereja Katolik? Jadi tanya, kamu bisa perintahkan orang keep the feast? Dan apa? Holy days, Kolose 2 ayat 16. Lalu jawabannya apa? Kamu bisa keep the feast? Bisa bilang orang keep feast kapan saja kamu mau? Dia bilang apa? Dengan saya bisa rubah hari Sabat ke hari Minggu yang Protestan setuju, kan? Sementara mereka bertentangan dengan apa yang mereka bilang waktu mereka pelihara hari Minggu. Dan mereka break most other feast. Dengan kamu pelihara hari feastnya Katolik, kamu nggak pelihara feast yang seharusnya. Dan kamu nggak pelihara hari Sabat yang seharusnya. Dengan memelihara hari Minggu, mereka acknowledge bahwa gereja ada kuasa untuk ordain feast. Apakah dia think to change Sabbath to Sunday dan feast ke hari-hari yang lain? Jadi setan pakukan di kayu salib untuk orang-orang tertentu dan ganti untuk orang-orang tertentu. Sebagian dia bilang, sudah dipakukan. Dan yang bilang nggak dipakukan, kita pelihara hari yang lain. Setan ada racun disesuaikan dengan masing-masing punya ketidakpengertian. Apakah mereka do away the feast? Enggak, mereka keep the feast. Bedanya mereka rubah waktunya. Karena Paskah selalu jatuh hari apa? Apakah Passover selalu hari Minggu? Apakah hari Minggu atau hari Jumat? Awalnya. Ngerti kan? Ini A.T. John sudah bilang kan? Jadi mereka pun keep the feast kan? Walaupun dirubah harinya. Jadi jangan bilang, oh kalau Katolik keep the feast, jangan dong. No, jangan pada harinya. Karena harinya dirubah. Karena dia bilang, change. Change itu bukan blot out. Bukan take away. Change itu bukan nail to the cross. Dia rubah. Buktinya hari Sabat dia rubah. Dia nggak blot out hari Sabat. Dia juga nggak blot out feast-nya. Dia cuma rubah waktunya. Karena setan bilang, I want to be like the Most High. Dia nggak bilang, I want to blot out the Most High. I want to be like the Most High.
Bagaimana? Bisa, Stan?